akan membahas sebuah fenomena yang sering muncul di kalangan mahasiswa, yaitu budaya instan dan dampaknya terhadap pola pikir mahasiswa dengan mengacu pada sudut pandang filsafat dan logika. Di zaman digital sekarang, segala sesuatu dapat diperoleh dengan sangat cepat. Informasi bisa diakses dalam hitungan detik. Makanan bisa dipesan secara online, tugas-tugas bisa dicari di internet, bahkan kecerdasan buatan atau AI bisa membantu menyelesaikan berbagai jenis pekerjaan. Kemudahan ini memang membawa banyak keuntungan, namun dapat juga menciptakan kebiasaan yang menginginkan hasil segera tanpa melalui proses yang mendalam. Fenomena inilah yang disebut sebagai budaya instan. Budaya instan merupakan cara hidup yang menekankan pada cepatnya dan gampangnya mendapatkan sesuatu dengan usaha yang sedikit. Di antara mahasiswa, budaya instan dapat memperhatikan melalui beberapa perilaku, di antaranya yaitu yang pertama, mencari solusi untuk tugas langsung di internet tanpa memahami isi pelajaran. Yang kedua, bergantung pada teknologi atau kecerdasan buatan untuk menyelesaikan tugas tanpa menjawabnya secara mandiri. Yang ketiga, lebih memilih mendapatkan informasi singkat daripada membaca sumber aslinya. Dan yang keempat, menginginkan hasil dengan cepat tanpa menghargai proses pembelajaran. Budaya cepat muncul karena kemajuan teknologi dan pergeseran cara hidup masyarakat masa kini. Walaupun menawarkan kemudahan, budaya ini bisa berdampak pada pola pikir mahasiswa, khususnya dalam kemampuan berpikir analitis, imajinasi, dan kemandirian dalam belajar. Setelah memahami fenomena budaya instan di kalangan mahasiswa, selanjutnya saya akan menganalisis fenomena tersebut dari perspektif filsafat. Dalam filsafat terdapat 3 kajian utama yang dapat digunakan untuk memahami suatu fenomena, yaitu yang pertama, ontologi. Ontologi adalah bagian dari filsafat yang mempelajari esensi atau eksistensi sesuatu. Dalam pandangan ontologi, budaya instan adalah sebuah fenomena sosial yang muncul akibat kemajuan teknologi dan pergeseran zaman. Budaya ini timbul karena manusia terus-menerus mencari cara yang lebih efisien dan cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hakikat dari budaya instan sejatinya bukanlah hal yang negatif. Masalah muncul ketika kemudahan itu membuat seseorang tidak lagi bersemangat untuk berproses dalam berupaya. Dalam perjalanan seorang mahasiswa, proses belajar seharusnya tidak hanya sebatas meraih angka, tetapi juga mengembangkan kemampuan analitis dan keterampilan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, kebiasaan instan tidak seharusnya menghapus arti dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan bagian dari filsafat yang membahas secara di mana manusia mendapatkan pengetahuan. Dalam era serba cepat, pelajar kerap mendapatkan pengetahuan secara langsung tanpa melalui analisis yang mendalam. Sebagai hasilnya, pemahaman yang mereka miliki cenderung bersifat sementara dan tidak komprehensif. Sebenarnya, pembelajaran yang tepat membutuhkan aktivitas membaca, berdiskusi, berpikir dengan kritik, serta menilai informasi yang didapat. Dengan cara ini, budaya cepat dapat memfasilitasi akses informasi dengan segera, tetapi tidak selalu menciptakan pemahaman yang mendalam. Karena itu, mahasiswa menyimbangkan antara kenyamanan teknologi dan pengalaman belajar yang berkualitas. Dan yang ketiga, aksiologi. Aksiologi mengkaji tentang arti dari keuntungan dari suatu fenomena untuk kehidupan manusia. Budaya instan memiliki keuntungan yang baik, yaitu yang pertama, mengurangi waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, mempermudah cara mendapatkan informasi. Yang ketiga, membantu menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Namun, budaya cepat juga mempunyai efek buruk seperti mengurangi kemampuan berpikir analitis, menekankan daya membentuk karakter malas dan ketergantungan, menurunkan integritas akademik apabila dimanfaatkan untuk menyalin atau melakukan plagiarisme. Dari perspektif nilai, budaya cepat akan memberi keuntungan jika diterapkan dengan bijak dan tetap menghargai proses pembelajaran.
Setelah membahas budaya instan dari perspektif filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, selanjutnya saya akan menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang logika. Dalam logika, suatu penyertaan harus didasarkan pada argumen yang jelas, didukung oleh premis-premis yang benar, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis. Argumen tersebut didukung oleh dua premis, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan secara rutin akan membentuk cara berpikir dan sifat individu. Pada premis yang kedua, budaya cepat memotivasi mahasiswa untuk mendapatkan hasil dengan cara tanpa melalui tahapan yang mendetail. Oleh karena itu, pemakaian budaya yang cepat dan praktis secara berlebihan bisa mengakibatkan pola pikir yang kurang kritis dan pengabaian terhadap metode pembelajaran. Namun, terdapat argumen lain, yaitu inovasi dan kenyamanan adalah bagian dari evolusi zaman. Pada premis yang kedua, apabila digunakan dengan cerdas, kenyamanan itu bisa memperbaiki efektivitas proses belajar. Jadi, budaya serba cepat tidak selalu memberikan efek negatif asalkan para mahasiswa terus memperkuat kemampuan analisis kritis dan memiliki rasa tanggung jawab saat memanfaatkannya. Secara rasional, yang sebaiknya dihindari bukanlah inovasi teknologi atau kenyamanan yang ditawarkan, melainkan sikap terlalu bergantung pada kenyamanan tersebut tanpa melakukan usaha dan proses pembelajaran yang tepat. Berdasarkan ulasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa budaya cepat merupakan sebuah fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan modern, terutama di kalangan mahasiswa. Dari sudut pandang ontologi, budaya cepat muncul karena kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Dari sudut pandang epistemologi, budaya cepat mempermudah akses terhadap informasi, namun tidak selalu menghasilkan pemahaman yang mendalam. Dari sudut pandang aksiologi, budaya cepat memiliki keuntungan dan juga dampak negatif yang bergantung pada cara penggunaannya. Secara logis, budaya cepat bisa membantu kehidupan mahasiswa, tetapi jika digunakan secara berlebihan, hal ini dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian dalam proses belajar. Refleksi pribadi saya sebagai seorang mahasiswa, penting bagi kita untuk menggunakan perkembangan teknologi dengan bijak tanpa mengabaikan semangat untuk belajar dan berkembang. Fasilitas yang ada seharusnya dimanfaatkan untuk memperbaiki diri, bukan dijadikan alasan untuk tidak berusaha. Karena pencapaian yang sejati tidak hanya bergantung pada hasil yang instan, tetapi juga pada perjalanan, pengalaman, dan pengetahuan yang kita peroleh. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. I just had to let you know you're